Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4, bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Kita harus bersyukur dengan cara kesehatan itu kita gunakan untuk rajin belajar. Kalian harus belajar setiap hari supaya menjadi pintar. Nah, anak-anak kelas 4, untuk minggu ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu beriman kepada malaikat Allah. Untuk bagian yang kedua, bagi yang ingin mengulang kembali di bagian pertama, bisa mengakses pada link yang ada di kolom deskripsi di bawah video ini. Nah, untuk bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang menerima dan pencerminan perilaku kepada malaikat. Oke ya, kita lanjut. Untuk peta konsepnya terkait dengan malaikat Allah, yang pertama kita nanti akan membahas tentang menerima keberadaan malaikat. Kemudian setelah itu kita akan membahas perilaku yang didoakan oleh malaikat. Jadi ada bermacam-macam perilaku yang ketika kita melakukan itu, malaikat akan mendoakan kita. Kemudian yang terakhir nanti kita akan membahas tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Oke ya, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Sebelum itu coba kita ingat kembali. Malaikat itu ada berapa kemarin? Ada 10 yang wajib kita ketahui. Tapi malaikat itu sebenarnya banyak sekali. Nah, kalian masih ingat tentang nama dan tugas malaikat? Yang pertama ada malaikat Jibril. Apa tugas malaikat Jibril? Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu. Yang kedua ada malaikat Mikail. Tugasnya adalah pembagi rizki. Kemudian yang ketiga ada malaikat Israfil, yaitu peniup sangkakala. Yang keempat ada malaikat Israel, yaitu pencabut nyawa. Yang kelima ada malaikat Munkar, yaitu tugasnya menanyai di dalam kubur. Ini sama dengan malaikat Nakir yang keenam. Tugasnya yaitu menanyai manusia yang berada di dalam kubur. Nomor 7 ada malaikat Raqib. Ini tugasnya mencatat amal baik. Yang ke-8 malaikat Atid. Tugasnya mencatat amal buruk. Nomor 9 ada malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Dan nomor 10 ada malaikat Ridwan, tugasnya menjaga pintu surga. Kalian masih hafal kan? Alhamdulillah kalau masih hafal. Kita lanjut. Tentang adanya malaikat itu kita harus menerima keberadaan dari malaikat. Bagaimana cara kita menerimanya? Caranya banyak sekali. Yang pertama, kita harus yakin dan percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada. Jadi kita itu harus yakin, harus percaya, harus beriman kalau malaikat itu ada. Kalian masih ingat iman kepada malaikat itu termasuk rukun iman yang keberapa? Masih ingat? Termasuk rukun iman yang kedua. Oke ya. Jadi kita itu harus yakin meskipun malaikat itu tidak bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Tapi kita wajib yakin dan percaya bahwa malaikat itu ada.
Kemudian yang kedua, kita menerima keberadaan malaikat dengan cara yaitu meyakini bahwa setiap perbuatan kita pasti dicatat oleh malaikat. Jadi apapun perbuatan kita itu pasti dicatat oleh malaikat. Ketika kita berbuat baik, maka dicatat oleh malaikat Raqib. Kalau kita berbuat jahat, dicatat oleh malaikat Atid. Seberapa besar perbuatan kita atau seberapa kecil perbuatan kita pasti akan dicatat oleh malaikat. Makanya sama-sama berbuat, kita harus berbuat yang baik. Itu menerima keberadaan malaikat. Selanjutnya cara kita untuk menerima keberadaan malaikat adalah dengan banyak mengingat kematian. Ingat, semua manusia pasti akan mengalami mati. Kapan itu? Ya itu kita tidak tahu, yang tahu hanya Allah. Maka dari itu kita harus banyak-banyak untuk mengingat kematian. Nah, ketika kita mengingat kematian, kita tentu ingat dengan malaikat yang mencabut nyawa. Siapa tadi malaikat yang mencabut nyawa? Yaitu malaikat Israil. Itu ya. Kemudian kita mengakui keberadaan malaikat yang berikutnya adalah dengan gemar melakukan perbuatan baik yang pelakunya didoakan oleh malaikat. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, ada beberapa perbuatan yang jika perbuatan itu kita lakukan, kita akan didoakan oleh malaikat. Ya kita bayangkan saja kalau yang mendoakan itu malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, yang minggu kemarin itu kan, maka doanya itu akan mudah dikabulkan oleh Allah. Makanya ayo kita berlomba-lomba melakukan perbuatan yang itu didoakan oleh malaikat. Perbuatan apa saja yang didoakan oleh malaikat? Yang pertama yaitu menuntut ilmu. Dalilnya ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Ini adalah dalilnya. Maka dari itu ayo kita rajin dalam menuntut ilmu. Kemudian berikutnya, perbuatan yang didoakan oleh malaikat adalah ketika kita menunggu waktu sholat. Jadi ketika mungkin waktu sholat kurang sedikit ya, ketika sudah adzan itu sebelum melaksanakan sholat berjamaah kita sudah datang, kemudian kita menunggu di sana. Nah selama kita menunggu itu loh, ternyata kita didoakan oleh malaikat. Dasarnya mana? Ini dasarnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang hamba masih dihitung dalam sholat selama ia berada di tempat sholatnya untuk menunggu sholat. Dan malaikat akan mendoakannya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, hingga ia beranjak atau berhadas. Sudah jelas kan? Maka dari itu kalau sudah terdengar adzan, kita harus segera untuk menunaikan sholat berjamaah. Ketika kita menunggu sholat berjamaah itu,
maka malaikat terus mendoakan kepada kita. Itu adalah hal-hal atau perbuatan yang didoakan oleh malaikat yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu menjenguk orang yang sakit. Ya, dalilnya mana? Dalilnya ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Tidak ada seorang muslim yang menjenguk muslim lainnya yang sakit di pagi hari, melainkan akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka akan didoakan oleh 70.000 malaikat hingga pagi hari. Dan ia akan memperoleh buah-buahan yang dipetik dari surga. Berdasarkan hadis ini, ketika kita menjenguk orang sakit, maka kita akan didoakan oleh 70.000 malaikat. Bayangkan, 70.000 malaikat mendoakan kita kalau kita mau menjenguk orang yang sakit. Makanya kalau ada teman yang sakit, tetangga yang sakit, atau siapapun yang sakit, kita dianjurkan untuk menjenguknya. Kemudian yang didoakan malaikat lagi yang nomor 4 adalah tidur dalam keadaan suci. Alias kalau kita itu mau tidur, kita berwudu dahulu. Kalian sudah seperti itu? Sebelum tidur berwudu dahulu? Bagi yang sudah, alhamdulillah. Bagi yang belum, ayo setelah ini sebelum kita tidur, mari kita berwudu dahulu agar kita didoakan oleh malaikat. Dalilnya mana? Ini dalilnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Bunyinya, barang siapa yang tidur dalam keadaan suci alias sudah berwudu itu tadi, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, dan tidaklah ia bangun melainkan malaikat berdoa, ya Allah, ampunilah hambamu si fulan. Maksudnya si fulan itu ya kita yang tidur dengan berwudu itu tadi, karena ia tidur dalam keadaan suci. Bisa ya ini melakukan? Insya Allah bisa. Itu adalah beberapa perbuatan yang perbuatan itu jika kita lakukan akan didoakan oleh malaikat. Sekarang tentang perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Ada beberapa perilaku yang itu mencerminkan iman kita kepada malaikat. Di antaranya yang nomor 1 yaitu suka bersedekah. Kalian suka bersedekah? Namanya bersedekah itu ya macam-macam, bisa berupa uang, jadi memberikan sesuatu kepada orang lain, baik berupa uang, barang, dan lain-lain, jasa, termasuk kita tersenyum dengan teman kita, itu adalah sedekah. Maka dari itu, ayo kita lomba-lomba bersedekah ya sekemampuan kita. Kalau kita punya uang, kita sedekah dengan uang. Kalau kita barang, kita sedekah dengan barang, dan lain sebagainya. Ini ya, memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain untuk mengharap pahala dari Allah. Itu pengertian dari sedekah. Kemudian yang nomor 2, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat adalah gemar menjalankan perintah Allah. Jadi perintah Allah itu kita laksanakan. Contohnya berbakti kepada orang tua. Terus menghormati guru, mengaji, dan lain-lain. Itu semua adalah perintah Allah. Jika kita melakukan hal-hal semacam itu, perilaku kita sudah mencerminkan iman kepada malaikat.
Kemudian yang nomor 3 adalah meninggalkan larangan Allah. Kalau perintah Allah tadi kita lakukan, kalau larangan Allah kita tinggalkan. Apa saja contohnya? Contohnya kita harus meninggalkan bertengkar, meninggalkan mencuri, meninggalkan tidak patuh kepada orang tua, dan lain-lain. Tuh. Selanjutnya yang nomor 4, perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat adalah mendoakan kebaikan untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi kita itu dalam berdoa, baik mendoakan diri kita sendiri maupun mendoakan orang lain, harus mendoakan yang baik. Tidak boleh mendoakan yang buruk. Jadi kalau kita itu mendoakan teman, harus didoakan yang baik-baik, jangan didoakan yang buruk-buruk. Nah, itu beberapa perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Bisa melakukan kan kira-kira semuanya? Semoga bisa ya. Sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.